Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sobat Jam 6. Alhamdulillah. Kali ini ketemu lagi kita masih di program apa sih sebutannya ya? Program luar biasa. Kita nyebutnya Ngopi Asik. Nah, edisi kali ini edisi kita berdua, saya Naim sama sang gitarer. Halo, saya Heru. Sehat tuh? Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Nanti adalah edisi Ngopi Asik yang lainnya lagi pasti. Mungkin saat ini nih edisi berdua dulu ya. Kan kawan yang lain sibuk ya. Oke. Gimana kabar bang? Alhamdulillah sehat. Ajib. Baru mau sembuh juga sih sebenarnya. Agak yang kemarin kita dari Pelabuhan Ratu tuh pulang ya tepar pulang. Makanya itu kan kemarin maksudnya emang nggak di schedulein sama kita. Iya, tiba-tiba. Coba pas mau berangkat tuh udah berasa. Ini kan pas mau berangkat ke Pelabuhan Ratu tuh, yang mobil nggak pakai AC kan, keluar tol apa Sukabumi? Bocimi. Enggak, ujungnya apa? Gerbang tol apa itu ya? Itu Cigombong. Oh, Cigombong. Itu kan keluar tuh macet tuh. Dari sebelum maghrib sampai mau isya masih di situ tuh. Nah itu kan truk bius juga di situ. Itu udah berasa tuh. Karena kalau udah bawa knalpot tuh udah tuh agak-agak ujung-ujungnya ringsek juga. Ajib. Udah berasa mau berangkat tuh, wah ini kayaknya kena nih. Cuma kan pas udah ke Pelabuhan Ratu mungkin udah lupa ya kan. Pas pulangnya baru Ajib. berasa tuh. Itu jadi pemirsa. Luar biasa ini teman-teman, memang ngejar pahalanya ini. Mereka bermujahadah. Kita kumpul di satu tempat. Mereka kejar amal-amal yang luar biasa. Coba. Jadi apapun halangannya gas terus ya bang ya. Itu wah perdana tuh. Perdana Pelabuhan Ratu kalau nggak salah itu. Seumur-umur kayak yang kedua nih. Yang dari Jakarta ini yang pertama kali. Sebelumnya pernah dari Bandung gitu. Tapi paling lama perjalanannya berarti kemarin itu tuh sampai berapa jam ya? Pada asar dari Sentul, pada asar nyampe Pelabuhan Ratu udah mau jam 10 apa jam berapa gitu. Semua itu apa yang dari Bandung juga teman-teman. Iya, tapi yang dari Bandung motoran loh. Itu Jam 6 yang tim Bandung tuh kayak motor ya, dari Bandung ke Pelabuhan Ratu. Hari Jumat kepotong waktu Jumatan di jalan terus hujan-hujanan lagi gitu. Cuma edisi waktu itu kita mau itikaf tadi Pelabuhan Ratu tuh. Ada emang sebenarnya nggak terencana juga sih, dadakan juga, cuma Reza itu ada undangan ya. Maksudnya kalau callingan ini iktikaf di Pelabuhan Ratu sama Ustadz Ustadz Salman Hidayat. Nah alhamdulillahnya gitu ternyata satu tim sama Ustadz Zulkarnain. Bukan. Zunaidi. Ternyata beliau tuh yang itu loh, yang di pernah nonton loh itu di Trans 7 atau Trans TV ya, yang program ruqyah mereka tuh. Itu mau langsung di situ ya Allah ternyata. Ajib. Banyak ilmunya ternyata. Jadi alhamdulillah nih sobat Jam 6 mungkin sebelumnya udah pernah tahu, mungkin ada juga mungkin yang belum tahu nih. Maksudnya proyekan kita Jam 6 ini, band ini awalnya ini cuma kayak proyekan iseng juga sebenarnya, obrolan di warung kopi di belakang masjid di Bandung. Jadi kita di Bandung tuh ada masjid kalau kita nyebutnya markas ya, masjid markas. Setiap malam Jumat tuh ada pertemuan, ngumpul gitu ya. Nah pas di situ kita sama awalnya Ana sama Reza tuh, Reza Robi awalnya itu kan, dan Taufan waktu itu. Obrolan di warung kopi aja. Gimana kita bikin band gitu kan, yang agak-agak gimana lah gitu band-bandannya, nggak seperti dulu gitu. Akhirnya lama nggak kerealisasi, hampir setahun lebih. Nah yang pas kita ke Bandung lagi tuh di sama di TKP-nya situ lagi juga. Berarti itu yang sama gue itu yang kedua ya bang ya? Yang
Yang kedua obrolan itu ya? Iya. Oh iya. Akhirnya oke nih jadi ini. Nah itu tahun itu akhirnya kejadian sampai sekarang. Belum setahun kali umur kita. Jam 6 belum setahun ya kan? Jadi Poin itu belum setahun ya? Jadi ceritanya ada intelijen dari langit ini nyulik gua. Ya akhirnya kita ketemulah di Bandung. Iya. Silaturahmi sampai akhirnya terbentuklah Jam 6 Point. Obrolan Seru sih. ya, obrolan di warung kopi belakang masjid. Awalnya cuma kayaknya apa? Buat slow-slow aja, cuma kesini-sininya alhamdulillahnya dia kayak serius nih ya gitu ya. Ajib. Insya Allah komersil ini. Balik lagi lah kita ngobrol lagi. Ya, kalau kata guru-guru kita tuh ya basicnya yang kita ngumpul-ngumpul ini Jam 6 Point tuh emang anak band semua, musisi semua, cuma udah lepas dari kompornya masing-masing, kompor lamanya dulu tuh ya apa kalau Reza kan ex Noah ya, udah lepas lama. Robby juga tuh proyekan reggae-nya di Bandung juga udah lepas lama juga, udah sibuk masing-masing di apa ya, pekerjaan apa dunia baru ya. Akhirnya kita ketemu lagi di warung kopi itu ngobrolinnya ujung-ujungnya ke musik-musik lagi. Akhirnya kejadian lah ini gitu. Ini Bang, ada yang mau gua tanyain nih. Terutama dari Antum ya. Nah, Tadi Antum sempat bilang nih sama Nani, sama kita nih, bahwa kita memang udah sibuk di masing-masing alam, udah tinggalin lah apa frekuensi kita yang sama itu di musik. Nah, apa yang bikin Antum sehingga akhirnya yang tadinya udah gantung alat musik, ya, udah Antum jokulin, diteuin, akhirnya Antum kembali lagi, atraksi lagi lah sama kita. Atraksi lagi ya. Bersilat lagi di panggung insya Allah. Apa itu Bang? Coba dong kasih tahu dong sama kawan-kawan gitu. Dulu kan sebelum di Jam 6 Point nih, Anda gabung di Gang Sarasta. Lumayan lama tuh, 2009 apa 2010 ya. Sampai resign dari Gang 1 2019. 7 hari sebelum Ramadan. Ya, itu emang apa ya? Ya maksudnya emang udah pekerjaan di situ, hobi di situ, dapat lah ya, maksudnya alhamdulillah dunianya dapat itu, kerjaan dapat, senang ya kan, sesuai hobi, penghasilan juga alhamdulillah, jalan-jalan pula gitu. Alhamdulillah sama Gangsta tuh bisa, udah sampailah ke beberapa kota lah dari Indonesia ini gitu. Belum keluar negeri sih, belum sempat. Cuma pas ada keluar nih, Gangsta udah berangkat keluar negeri, udah nyampe Singapura mereka. Cuma itu tuh pas keluar tuh emang udah ketemu titik jenuh sih. Pas sudah kayak boring aja gitu. Udah capek kayaknya, gini-gini aja gitu. Kalau mau izin cuti dari Gangsta kayaknya nggak enak banget ya. Siapa saya gitu. Pengen cuti terus ninggalin teman-teman, terus kapan pengen balik lagi gitu kan. Iya. Setahun lebih tuh mikirin itu. Tapi Anda udah prepare itu. Dalam setahun lebih itu udah nyiapin badal, udah nyiapin ancang-ancang, udah nyiapin player buat ganti. Oke. Best case lah. Alhamdulillah waktu itu si teknisi ini pas ada istri lahiran, terus ada berapa job itu ya. Pas istri lahiran tuh dapet ada 2 job kali itu. Anda nggak ikut kan? Pakailah si Fulan ini buat gantiin. Terus tanya anak-anak gimana? Aman nggak? Aman. Cocok gitu kan. Sip gitu. Terus pas kapan lagi ya? Pas umroh. Nah itu juga tuh kejadian lagi begitu. Ada apa? PRJ waktu itu, panggung gede pula PRJ. Akhirnya pakai dia lagi, cocok. Cuma pas sampai 2019 tuh masih bimbang tuh. Emang harus dengan apa kejenuhan itu, boringnya itu benar nggak sih ini? Sampai yang 7 hari sebelum Ramadan tuh pas ada panggung kan, hari Sabtu tuh nggak salah. Sabtu apa? Iya, pokoknya weekend ya. Itu kayaknya pas di situ kayaknya wah ini benar nih. Ini memang udah kayaknya emang udah insya Allah benar nih keputusan harus resign dan Gangsta.
apa Bang? Boring yang Abang gitu-gitu aja kayaknya. kejenuhan itu apa maksudnya? Kemana arahnya itu? Kayaknya secara Monoton bermusik ya? monoton. Oh, oke. Ngulik udah waktu itu udah malas ngulik. Di rumah jangankan lagu gangsta, lagu yang lain aja udah nggak dengerin loh. Oh, oke. Sampai di titik itu ya? Nggak dengerin lagu reggae. Kalau nggak ada materi baru ya, dengerin ini gitu, atau kita bikin materi baru gangsta, itu nggak dengerin. Di rumah tuh udah ya apalah gitu, pokoknya yang namanya dengerin musik itu udah capek aja. Seberapa lama antum posisi nggak produktif di Gangsa itu? Setahun. Oke. Itu Kebimbangan yang apa, aduh kayaknya begini-gini aja, boring. Jadi kayak apa ya, kayak orang stuck lah ya. Kayak orang kantor. Kalau berangkat latihan tuh kita pas udah mau manggung aja, atau ada mau kayaknya mesti bikin intro baru nih gitu apa gitu aja. Kalau nggak ada kayak gitu nggak latihan, ketemunya pas manggung aja. Jadi kalau ngumpul tuh pas udah mau manggung, berangkat manggung, pas di backstage juga udah nggak pernah begadang lagi, jadi udah ngantuk-ngantukan. Kelar manggung pulang, jadi nongkrongnya udah kurang. Saking udah sampai di situnya gitu, kayaknya udah nggak dapat feel-nya. Oke Bang, berarti memang sama sekali di kondisi itu lu udah nggak bisa bener-bener enjoy ya. Karena setahu gua nih, kita yang namanya berkesenian ini harus full. Apalagi bicara masalah soul. Itu bakal ya jelas ngeganggu lah yang mereka yang masih menggebu-gebu di gangsta ya. Daripada kita ngeganggu ya kan, satu orang nih ngeganggu, sementara nih band mesti jalan terus, mesti produksi terus gitu kan. Harus tetap berkarya gitu, daripada menghambat gitu ya, mengganggu gitu. Kayaknya iyalah, kita korbankan diri lah. Oke. Dan mereka juga dengan keputusan yang sangat berat menurut gua nih di band lu nih. Gimana tanggapannya? Surprise sih mereka waktu itu ya. Memang waktu itu kelar manggung, jadi sebelum semuanya pulang nih di backstage, taruh briefing dulu. Udah feeling sih, kita nggak pernahnya beres manggung briefing tuh nggak pernah gitu. Tiba-tiba ini ngajakin briefing beres manggung, situ utarain ya, begini ya. Cuma segimananya pun ya harus tetap dijalani, dan alhamdulillah nerima gitu, maksudnya karena nggak ada masalah. Oke. Karena ya masuknya assalamualaikum, keluar juga assalamualaikum. Masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah gitu, maksudnya kita kelarnya di pekerjaan, tapi di luar pekerjaan masih berhubungan. Oke. Silaturahmi ya? Silaturahmi jalan. Sekarang alhamdulillah kalau kayak ke rumah Emil tuh masih ada. Kan dekatnya, Emil kan rumah di Ragunan dekat kan. Mulai di ngopi, kalau kopi di rumah habis, dia kan stok kopinya banyak di rumah tuh. Jadi masih kadang-kadang ngontek ke sini ke rumah ngopi, masih begitu. Oke, jadi ada sesuatu yang lebih besar nih yang gua tanggap nih. Sehingga keputusan yang sangat besar diambil oleh abang gue nih. Ajib Bang. Ya apa ya, sebenarnya kenapa begitu, kenapa resah, kenapa kita nggak tenang, itu berarti itu nggak menemukan ketenangan diri ya kan. Kita senang ada, puas ada ya kan, secara dia ada. Cuma tapi kok batin nih kayak bergejolak kan, kayak apa, kayak gini-gini aja ya, apa nih yang kurang apa gitu ya, kok masih kayak gelisah aja gitu ya. Nah itu jadi alhamdulillah itu karena ketemu apa ya, alhamdulillah ya, Allah pertemukan dengan kawan-kawan yang baru, melalui teman-teman yang lain ketemulah kawan yang baru, akhirnya apa namanya itu, yang punya ilmu agama yang lebih untuk buat sharingnya oke gitu. Nah ternyata di situ loh, kita kekurangannya selama itu di situ gitu. Kurang dekat ke Allah gitu, kurang dekat ke agamanya gitu loh. Jadi kalau sebelumnya mungkin ya pribadi ngerasa kayak apa ya, kayak dunia aja yang dicari gitu kan, yang sisi buat batin ini kurang gitu. Nah, ketemulah kawan-kawan yang buat sharingnya oke ke arah agama gitu. Oke.
Bang, tolong ceritain dong Bang sama teman-teman Bang, ngapain sih kita di Pelabuhan Ratu kemarin? Oh iya, nah ini nyambung lagi nih ya. Jadi tadi ditemukanlah dengan kawan-kawan tadi ya. Nah, kawan-kawan ini yang kenalan baru ini itu emang Allah kirim kali ya, gitu ya. Kenal enggak gitu ya. Tiba-tiba bisa datang ke rumah. Basicnya mereka musisi juga. Kawan-kawan ini dari Jemaah Tabligh. Mereka ini yang selalu yang kita tadi sebut iktikaf itu, kita meluangkan waktu 1 bulan itu paling enggak 3 hari atau 72 jam itu ya. Nah itu tuh luangkan waktu untuk berdiam diri di masjid. Oh gitu. Jadi sama kawan ini sharing diajak lah gitu. Ya kayak kemarin kita di Pelabuhan Ratu tuh. Jadi kita usahakan kita luangkan waktu diri kita, harta kita untuk sebentar aja dari 1 bulan tuh kita cuma korbankan 3 hari aja. Kita pilih waktu. Maksudnya tidak ini bukan satu keharusan ya, ini metode ya. Metode ya. Tapi ini ajib, ini keren ini. Tapi kalau nanti deh, maksudnya harus nyobain ya. Setiap orang akan merasakan rasanya beda-beda gitu. Impactnya masing-masing itu beda-beda gitu. Jadi berdiam diri di masjid. Hari-hari itu kita di masjid, ngobrolnya beda. Oke, jadi itu salah satu programnya Bang ya. Program yang kemarin kita kondisikan di sana ya, di masjid ya. Betul. Ya, baru ini pertama kali ya. Terus Bang, untuk pertama kali Abang kenal dengan wadah Jamaah Tabligh ini, sehingga Abang memahami wadah ini mempunyai metode yang tadi Abang bilang, metode untuk mengecas iman ya. Kapan itu Bang? Kapan pertama kali? Di mana? Ada kenal teman ini waktu itu masih di Gangsta. Oke, masih ya. Yang kondisi udah. Udah galau, sebelum galau-galau itu udah kenal lah sama. Ini istilahnya naskil ya, naskilnya Taufan ya. Ternyata ada di sini ya naskil. Nah, jadi yang ngajak ya, yang ngajak, yang memperkenalkan. Oke. Itu 2018. Awal pertama kali 3 hari itu. Jadi lama tuh, hampir mau setahun kali ya. Kenal Taufan itu 2017. Keluar 3 hari 2018. Oh, lama juga Bang ya? Hampir setahun lah. Iya. Itu pertama kali gabung sama jamaah. Di situ ada Om Yaya. Om Yaya ini. Iya, God bless. God bless. Itu aja betul. Kan? Ternyata hari-hari dia udah pakai sorban, udah pakai jubah, Masya Allah bener. Sama ada lagi temannya Om Yaya itu orang Cipete, Bang Umer. Punya masa lalu yang dahsyat juga kan. Satu lagi tuh ada anaknya Om Yaya, Rama. Ramanya ada band, ada band. Tuh, Masya Allah. Isinya macam-macam ternyata ya kan. Ada yang waktu itu ada ulama juga deh kayaknya itu. Nah itu tuh jadi hari-hari ternyata baru tahu ya. Nggak dipaksa. Ikut itu nggak pernah dipaksa. Karena sebelumnya udah disuasanakan ketika ada tawaran, oke nih, berangkat. Ajib. Berangkat. Di situ baru tahu ya hari-hari di masjid ya apa sih yang negatif ya? Nggak ada kayaknya. Iya. Semua positif, semuanya baik gitu. Isinya amalan semua. Masya Allah. Berarti Abang ini dengan mereka ini menemukan dunia baru ya? Menemukan sesuatu yang baru yang membuat Abang yang tadinya down di Gangsta dalam kerisauan, akhirnya ketemu sama mereka. Kerisauan itu mulai terjawab mungkin ya? Nah, gimana tuh? Dia gitu. Jadi mungkin nggak instan ya ngerasainnya, perlahan gitu. Jadi kayak Allah tuh ngasih tahu mulai dari akhirnya kita perbaikan diri lah ya. Selama di situ kayaknya mulai dari ada yang
mungkin agak sedikit terpaksa sholat ya, tapi lama-lama sesuatu yang baik dipaksakan bagus juga gitu. Akhirnya terbiasa kan. Ajib. Ya kan? Yang jelas sih setelah pulang dari 3 hari itu, paling enggak kita ngerasa gelisahnya beda. Pas udah azan nggak ke masjid, gelisah tuh. Beda tuh. Kalau sebelumnya kan kayaknya azan oh ya. Sholat, cuma ntar gitu, ntar lagi lah gitu. Itu pun nggak ke masjid gitu. Oke. Masih di rumah gitu. Kadang-kadang 14 pula gitu, nggak sholat gitu. Ntar zuhur udah asar aja, nggak lagi gitu kan. Tapi setelah dari efek dari 3 hari itu, karena di 3 hari 5 waktu di masjid gitu. Belum kita tambahannya ngeliat orang sholat apa tuh tambahannya? Sunnah ini. Oke, cobain gitu. Garap semua ya? Garap insya Allah gitu. Tapi setelah pulang dari situ, insya Allah. Jadi kalau yang namanya udah azan tuh pikiran udah ke masjid gitu. Alhamdulillah insya Allah sampai sekarang. Maksudnya masih belajar, masih proses sih. Tapi paling tidak rasa gelisah itu udah berpindah gitu loh, ya kan? Iya. Ajib. Jadi ini mungkin seperti menjawab kerisauan yang hampa harus gimana ya Bang ya. Kayaknya ini buat lu semua yang sekiranya punya saat ini kondisi yang sama mungkin ya. Metode ini bisa cobain lah. Karena udah nggak ada ini ya, kayak nggak ada waktu lagi lah gitu. Masih hidup ya kan. Alhamdulillah loh, Allah masih ngasih napas sampai sekarang nih, dipertemukan dengan karena itu mungkin kita ngerasa itu bukan sesuatu yang kayak nggak sengaja ketemu si ini, nggak sengaja ketemu si itu, tapi itu udah direncanakan Allah. Itu dulu pas masih di Gangsta, jauh masih 2000 berapa ya, 2010 apa, masih awal-awal di Gangsta lah. Jadi punya kenalan si brother ini, dia itu krunya J-Rock, krunya Sony J-Rock. Jadi itulah ya, dia tuh udah mungkin risaunya dia kali ya. Jadi kita kan diajarkan risau ya, fikir umat. Nah dia begitu, nggak dekat sama dia, cuma ketemu beberapa kali. Tiba-tiba dia kontak, di mana brother? Lagi di base camp nih, Gangsta itu masih ada base camp di Jati Padang. Gue ke situ ya. Ternyata itu dia ke Susi. Susi apa? Dia tuh silaturahmi. Dia tuh kayak mau memperkenalkan ya, mensuasanakan gitu loh. Ternyata tahun berapa ya? Namanya brother Emon. Nah, itu mudah-mudahan nanti kapan-kapan ketemu. Tapi belum sempat 3 hari bareng sama Emon. Terus Bang, ini kalau misalnya kawan-kawan gitu mau mencoba mereka ikutin metode yang seperti Abang lakukan, ada syaratnya nggak sih Bang? Apa sih, harus gimana sih gitu? Karena kebanyakan nih ya Bang ya, kebanyakan nih banyak beberapa kawan gue juga yang sebetulnya mereka risau ya, semua orang juga gue yakin mereka ingin baik lah gitu. Cuman untuk menjembatani ini kadang-kadang mereka bingung karena ya ini memang menurut gue juga salah satu pilihan gitu kan. Nah, kalau kita sudah paham ini pilihan gitu, bagi mereka-mereka yang ingin mencoba gitu, seperti kita ikut 3 hari untuk mengkondisikan sesuatu kerisauan yang di dalam dirinya hampa ataupun gimana, apa sih syaratnya, ada nggak sih Bang? Kasih tahu mereka Bang. Isi formulir gitu. Nggak ada lah. Nggak ada. Ini juga sebenarnya apa ya, ini kalau kita malah nyebutnya, kita nggak pernah nyebut apa jamaah apa kita jamaah tabligh. Bener. Orang aja kayak ngasih nama gitu kan, sampai ada yang nyebut jamaah kompor lah apalah gitu ya. Nah Bang, ini mengenai jamaah kompor salah satunya kalau menurut gua ada syaratnya nih. Mau 3 hari. Syaratnya apa? Baik sangka sama mereka. Kalau kita baik sangka sama mereka, kita nggak pernah zolim sama mereka, kita deketin sama mereka, karena terus terang mereka yang nyelamatin kita ya, secara nggak langsung walaupun hakikatnya Allah gitu. Melalui beliau-beliau itulah, maksudnya Allah kirim, ternyata sampai saat ini kita bisa
ya kecilnya aja lah, maksudnya alhamdulillah tuh kelihatannya kayak kecil ya, tapi kalau buat orang tuh besar gitu. Udah bisa sholat ke masjid gitu kan, udah bisa melakukan beberapa apa ya sunah-sunah Rasulullah gitu ya, kehidupan sehari-hari gitu. Itu hidayah itu ajib yang besar itu loh. Ajib brother. Jadi apa seperti kita bukan diajari untuk menjadi orang pintar di 3 hari ini ya bang ya, bukan, tapi diajari untuk belajar sifat menghancurkan diri ya bang ya, belajar koreksi diri, perbaiki diri, tidak nyalahin orang lain, tidak zolim sama orang. Memang semuanya permasalahan ini kalau menurut gua kerisauan kita orang ini karena kita terlalu banyak nyalahin sesuatu yang memang sebetulnya itu bukan kapasitas kita gitu. Betul. Jadi akhirnya ya kita seperti tersesat gitu. Alhamdulillah ya, memang setelah sekarang baru kepikiran kan, oh iya ternyata dulu pernah disamperin si ini ketika waktu pulang ke Batam, ternyata ada yang datang ke rumah gitu kan, terus di mana gitu ketemu gitu yang orang yang tiba-tiba mereka beberapa orang 2, 3, 4 orang gitu bersorban, pakai jubah, pakai gamis gitu, silaturahmi. Pernah didatangi seperti itu gitu ya, cuma alhamdulillahnya nggak pernah menolak, padahal masih gimbal waktu itu kan, dan mereka pun nggak pernah yang intimidasi kita, melihat kita yang miring gitu ya, ini orang gimbal gitu, atau ini orang urak-urakan, wah gimana gitu ya, nggak begitu. Masya Allah senyumnya gitu ya, assalamualaikum ya kan, begitu kan, apa nggak luluh, apa nggak gemeter gitu kan, ya Allah, berbeda dengan secara penampakannya beda sama kita gitu loh. Kita yang urak-urakan gimbal gitu kan, dan disamperin, disalamin, Masya Allah. Gimana coba kan, lembutnya gitu loh. Tapi itu akhirnya oh iya ya, alhamdulillahnya gitu. Kayak yang tadi bilang kan, nggak pernah berburuk sangka pada mereka. Ya, dan alhamdulillahnya nggak pernah terpikiran seperti itu. Tapi mikir tuh, ya Allah, sesama orang Islam. Masih itu deh tuh, kita masih sama-sama Islam nih gitu. Welcome. Ternyata waktu itu sore-sore dia datang ke rumah, dan enggak, mas pakai pendek waktu itu, jauh di atas lutut gitu kan. Ayo masuk. Mereka nggak mau masuk. Nggak mau masuk aja, keluarin kursi kan, ngobrol gitu. Mereka nggak tahu lupa jemaah dari mana tuh waktu di Batam, ngobrol. Nerima aja. Ajib. Kita dari Kebun Jeruk, oh iya dekat RCTI ya, gitu kan, nggak tahu. Mereka mah iya aja gitu kan, nggak pernah. Tapi akhirnya sekarang udah tahu, oh bukan Kebun Jeruk yang di Jakarta Barat dekat RCTI, bukan. Tapi emang setiap beberapa ada yang nanya gitu, gimana sih rasanya, seperti apa sih gitu, nggak bisa kita jelasin tuh. Mungkin kalau pengalaman kita pribadi begini gitu, nanti kalau si A, si B itu akan berbeda hasilnya, rasanya yang berbeda gitu. Itu juga pertama kali mungkin beda, berarti itu nggak bisa disamain kita. Punya rasa yang berbeda, tapi emang ajib. Sama gitu kan. Ajib. Kapan tuh pertama kali lu? Gua maksudnya 3 hari nih. Tahunnya gua lupa ya bang ya, tapi yang pasti beberapa tahun ke belakang sih, nggak terlalu lama juga sih, baru sih gue baru kenal mereka nih wadah ini, dan gue pertahanin karena menurut gue Allah Subhanahu Wa Taala ini nyelamatin gue lewat mereka. Kondisi sama bang, sama lu gue, risau sama, hati hampa lah, dan yang tadi gue bahas buruk sangka itu awalnya gue liat mereka gimana gitu kan, apaan sih nih, nggak jelas gitu kan, apaan sih, dengan awamnya gue, dengan kebutaannya gue gitu terhadap agama yang gue anut ya. Akhirnya ada kawan gue, dia udah paham duluan lah dengan jamaah ini, dia nggak pernah ngajak gue, semua kawan-kawan gue nggak pernah ngajak gue. Mungkin di belakang gue mereka ngedoain gue ya. Iya betul. akhirnya gue datang sendiri sama mereka bang. Nah gue nggak tahu nih 3 hari itu apa.
gitu kan. Gue nggak tahu 3 hari apa, gue datang sama mereka dan mereka bilang kalau bisa 3 hari. Wah gimana mau 3 hari, gue bilang gue punya anak punya bini nih bro, gue bilang. Terus gimana gitu. Nah, akhirnya dia bilang cobain, karena harus dicobain gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Tentang apa? Tentang diri lu gitu kan. Tentang apa lu gitu kan? Tentang diri lu gitu. Akhirnya gue deal-dealannya di situ lucunya nih, karena gue masih ada pikiran negatif ya sama mereka. Sampai akhirnya gue bilang gini, bang, ya udah, kalau misalnya ada sesuatu yang ngedoktrin gue tentang keburukan, gue cabut, gue bilang. Gue nggak mau 3 hari, gue kan. Gue nggak mau, gue bilang, gue cabut, gue bilang. Kalau lu semua ngedoktrin gue, oke deal, kita akan salaman akhirnya. Nah, cabutlah kita 3 hari. Di mana? Di Bogor? Di Bogor, di Bogor. Tapi, sebentar. Tapi emang, itu fenomenal emang. Jadi pas, emang disebut loh Heru ini. Salah satu, jadi kayak di Bogor tuh punya jamaah tuh, ada jamaah ini ya, maksudnya yang emang musisi-musisi gitu kan. Tiba-tiba kalau dapat kabar, Heru keluar 3 hari, Heru itu heboh satu Bogor itu katanya. Wah nggak mungkin katanya kan, ada yang ngomong gitu loh. Jadi ada kawan-kawan musisi Bogor tuh. Sampai Anda punya teman di Bogor, ada dia, Gang Staman dulu, sekarang udah punya ilmu jadi ustad. Ajib. Oh jam seks ya? Iya. Gitaris siapa? Itu gitarisnya anak Bogor loh, Jam Bogor. Oh iya. Jadi 24 Bogor. Oh iya. Kaget loh semua, insya Allah. Iya. Lanjut. Ajib. Itu di Bogor ya, Ru? Sama jamaah musisi semua enggak? Beberapa ada. Beberapa ada. Jam Bogor? Enggak. Drummer gue memang udah duluan gitu, dan dia nemenin gue. Dia nemenin gue pada saat gue perdana 3 hari. Dia nemenin gue pada saat 3 hari. Gue bingung nih bang. Gue bingungnya waktu 3 hari itu masuk di dalam masjid, gue mau ngapain gitu kan? Gue didiemin gue mereka. Gue didiemin, tapi gue dipantau gitu. Dalam arti gue kemana mereka ngikut, Dan sampai akhirnya dengan bingung sendiri gue tanya, nih gue ngapain di sini gitu kan? Gue ngapain di sini? Jadi ternyata selama kita diam di masjid itu kita cuman ibaratnya gini, lu kalau bertamu ke rumah orang gitu kan, sopan lah atau gimana lah. Nah kondisi kemarin itu waktu gue 3 hari itu gue sedang bertamu ke rumah Allah gitu. Ada tata caranya. Nah di dalam tata cara ini disebutnya adab bang. Nah disitulah gue belajar adab-adab masjid. Di dalam masjid gue makan, adab-adab makan, masuk kamar mandinya seperti apa, keluar kamar mandinya seperti apa, adab tidurnya. Jadi secara keseluruhan itu kemarin itu sunnah-sunnahnya Rasulullah itu yang gue sama sekali nggak kenal gitu. Akhirnya kita kenalnya, ya dikenalin gitu. Selama ini cuma ngaku doang gitu kan. Terus kan Subhanallah. yang tadinya gue nggak mau 3 hari ya bang ya, akhirnya selesai lah 3 hari itu. Selesai 3 hari kita di sana sama teman-teman dan ditanya semua gitu kan, gimana. Akhirnya pertanyaan itu ke gue, gimana? Gue cuma jawab gak mau pulang gue. Yang tadinya gue 3 hari ragu, akhirnya kok sebentar gitu. Karena langsung kesini luar biasa bro. Benar. Luar biasa. Gue gak mau pulang, gue bilang. Gue gak mau pulang gue. Kenapa gitu kan? Iya. Gak mau kembali ke dunia gitu. Iya. Itu gue dapetin gitu. Apa yang gue risauin di 3 hari ini gue dapetin. Semua kejawab pelan-pelan. Semua kejawabnya intinya lu gak sendiri gitu. Karena mungkin kalau gue pribadi waktu itu gue ngerasa sendiri. Ngerasa gue mana Tuhan gue gitu kan, mana gitu. Sedangkan berharap sama manusia kayaknya enggak deh. Akhirnya kemana nih Tuhan gue gitu, kemana nih ngapain gue ada di sini gitu kan. Setiap orang kan ngerasanya beda-beda ya kan, akhirnya kan. Iya benar. Yang tadi Heru ceritain tuh, beliau merasanya seperti itu. Ada juga ngerasanya beda lagi. Pasti. Tapi antum setelah pulang dari 3 hari itu,
Apa perubahannya? Wah, ajib. Pribadi, Ajib. keluarga kah, lingkungan tuh apa jadinya itu? Ini Bang, jadi kalau untuk bicara masalah perubahan jelas. Karena gua ngerasa 3 hari ini gue seperti masuk bengkel, bro. Gue seperti masuk bengkel yang spare partnya rusak. Tuh, tak kesini dan itu dengan sendirinya gitu, nggak dibuat-buat. Itu nggak dibuat-buat. Lu rusaknya di sini, lu rusaknya di sini, lu rusaknya di sini. Akhirnya itu semua terselesaikan dengan tanpa gua sadarin, Bang. Dan ini tuh bukan gue yang ngerasa gitu. Tapi ini keucap dari orang-orang terdekat gua, kawan-kawan gua gitu. Yang bahkan mereka ngelihat gua sekarang alhamdulillah lah gitu. Dalam arti rusaknya spare part gue ini ajib gitu. Secara kasat matanya berubah gitu ya. Itu Keluarga gimana? transfer, Bang, otomatis, Bang. Otomatis ya? Iya, otomatis itu. Jadi gue juga ngerasa keluarga gue tadinya skot jantung kalau gue ada di luar gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah mereka udah nggak pernah WhatsApp gue ataupun gimana kalau gue pulang malam ataupun apa. Ajib. Udah beda ya. Ya udah, lepas aja udah gitu. Tapi balik lagi sih, sebaik-baiknya gue lebih baik orang, memang. Nah ini tablik nih, ajibnya tablik nih, mereka lebih ke metode seperti itu. Mereka punya metode yang harus ditancapkan di masing-masing personilnya. Tablik nih sebaik-baik mereka, sebaik-baik kita lebih baik mereka, seburuk-buruk mereka lebih buruk kita. Jadi memang kerasnya hati kita ini di-push. Hancur untuk apa? Ketika kita sudah hancur hati, di situ kita bisa berdoa sampai menangis, Bang. Ajib. Ajib. Betul. Cobain lah. Emang, apa ya? Emang ya seperti yang kita rasain kali ya. Nggak dipaksa dan ya luangkanlah waktu ya. Akhirnya mungkin setiap orang mungkin bertanya, gimana caranya gitu. Kalau Anda ngerasain ya, setiap kita pasti kayaknya ditemukan satu titik kayaknya Allah tuh ngasih, nah ini waktu ini gitu. Tapi kalau kita connect langsung, oh ini nih gitu. Jadi kayaknya harus connect juga hati gitu ya. Ketika ada peluang, ambil gitu. Kalau ketika ada challenge yang maksudnya yang seperti tiba-tiba ketemu di lingkungan kita ada jamaah kah gitu ya, tiba-tiba ngelihat aja misalnya tiba-tiba ada beberapa orang di masjid berjubah, bergamis atau bersorban gitu, nggak apa-apa, gabung aja, duduk aja dulu, nggak mesti mungkin harus 3 hari dulu gitu, duduk aja dulu ikut ngobrol gitu, sharing gitu, itu udah satu peluang sih itu. Ambil sih itu peluang itu. Ketika ada teman misalnya atau teman sendiri yang mengajak, kalau mungkin nggak bisa saat ini tapi niatkanlah gitu. Kalau rasanya udah kayak hidup mentok gitu ya, dunia mentok, udah deh kembali ke Allah udah. Kalau nggak ada lagi maksudnya ketenangan, ya udah balik lagi ke agama. Nah gitu, itu agama, udah. Memang yang gue dapat itu sesuatu yang nggak bisa dibeli sama nominal. Tenang. Kita ini memang Bang, kebanyakan ini nggak tenang karena takut miskin. Takut dunia. Tapi pelan-pelan lah ya. Bukan kita melupakan dunia, enggak. Iya benar. Kita tetap bekerja kok. Kelas 3 hari, tapi yang sama tuh. Jadi ketika udah 3 hari ya, pas mau pulang tuh kayak malas pulang ya. Pengennya di sini aja, di masjid aja gitu. Kayak balik lagi ke dunia deh gitu kan. Aduh ya Allah. Bisi lobet lagi gitu kan. Bener. Tapi gitu. Memang kayak kalau kawan-kawan bilang kita ini kayak baterai handphone. Udah ngecasnya 3 hari ngecas full di masjid. Nanti mungkin seminggu 2 minggu agak berkurang 1 bar 2 bar. Nanti ada waktunya ngecas lagi gitu kan. Seperti itu sih rasanya.
Jadi apa? Makanya setiap bulan terus diluangkan. Mesti cobain langsung sih. Ajib. Harus ya. Ajib. Buat laki-laki ya. Mesti. Karena Keren. apalagi kita akan jadi pemimpin ya. Nah, iya. Ngerasain sih, maksudnya sekarang sudah punya istri, punya anak, ya kan. Besar tanggung jawabnya dengan kondisi hiruk pikuknya dunia sekarang ini, perkembangan teknologi yang dahsyat seperti sekarang ini, aduh, memang kalau nggak kita mencoba menyelamatkan, ya nggak mungkin orang lain menyelamatkan keluarga kita sendiri gitu. Harus dari diri kita dulu. Ya jadi memang gue nyampe sekarang bener kata Bang Naim, cas seperti baterai, jebret, tojos, kenceng lagi, tojos, kenceng lagi. Cuman buat ini aja, buat iman aja. Ajib. Harus lah. Sebentar lagi nah ya, dikat aja ya. Nggak kunci? Enggak. Baru tes scroll. Oh itu masih dipakai HP papa, jangan nak. Ya lanjut ya. Bentar nah ya, tunggu bentar. Kasih tahu detail ya, 3 hari itu ngapain aja. Dari akhir ya. Oke Bang. Ini di 3 hari ini kan tadi kita udah jelasin ya beberapa lah apa poin-poinnya. Dan pastinya kalau abang sendiri nih lebih ke tertarik nih di 3 hari ini di mananya Bang? Di program apa Bang? Jadi gini nih Sobat Jam 6, ketika kita mau 3 hari ya, awalnya tuh kita yang mau berangkat, misalnya kita sudah tentukan masjidnya di mana, tujuannya ke misalnya keluar kota apa di mana gitu. Kita diberi arahan dulu. Oke. Ada kita sebut namanya Bang Hidayah tadi, ada arahan ketika kita 3 hari kita ngapain. Apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita tinggalkan, gitu kan. Apa yang harus selanjutnya nanti ketika di masjid itu ya tadi amalan-amalan Amalan ya. mulai dari, tapi amalannya berjamaah ya. Ya kita di 3 hari itu belajar itu berjamaah. Mulai dari yang paling tertarik sih ya, pertama kali ngerasain tuh adab-adab. Ajib. Ya memang itu ajib tuh adab. Karena nggak pernah tahu kalau dulu tuh gimana. Satu deh, kita mau masuk toilet aja atau kamar mandi itu dulu mah masuk aja. Ternyata tuh ada cara Rasulullah SAW itu gitu loh. Mulai masuk dengan kaki kiri, ada doanya, bagaimana caranya di dalam toilet itu. Ketika keluar kaki kanan ada doanya lagi gitu. Entah itu nanti ada makan. Jadi memang kita diajari loh. Memang kan ulama sampaikan emang cara yang tepat ya. Kalau mau selamat tuh panutannya nggak ada lagi udah. Itu cara hidup Rasulullah SAW aja gitu. Jadi kita belajar, memang senangnya tuh di situ belajar itu gimana Rasulullah SAW tuh dari bangun tidur sampai akan tertidur lagi. Bagaimana Rasulullah SAW tuh dari ujung rambutnya sampai ujung kaki seperti apa gitu. Ternyata itu sunnah. Sampai pun fikirnya Nabi itu, fikirnya Nabi SAW itu pun sunnah gitu. Apa sunnah? Sariroh ya. Sunnah, Sariroh. Satu lagi. Surah, Sariroh. Nah itu. Jadi memang ya hari-hari 3 hari itu kita di namanya muzakarah, belajar gitu. Nah diberi seperti itu. Jadi ada musyawarah ya kan. Nah ternyata musyawarah pun itu pun sunnah Nabi ternyata kan, musyawarah agama. Nah disitulah yang kita pelajari. Jangan lupa tuh, jadi kalau dulu tuh awalnya kan nggak pernah bawa buku tuh. Nggak pernah bawa buku kecil. Ngeliat orang yang bawa buku, ternyata nyatat. Jadi apa-apa yang kita dapat kita catat. Nah itu yang kita bawa pulang. Itu yang kita sampaikan lagi ke orang rumah. Ke anak, ke istri, belajar. Jadi belajar adab ya Bang ya? Belajar adab, terus hari-hari
pagi diawali dengan musyawarah, mulai ajibnya gitu loh, sampai apa hari ini yang mau khidmat siapa, khidmat tuh yang melayani, yang bagian istilah dapur gitu kan, siapa nih gitu. Awalnya bengong kan, ngapain gitu, ada yang tunjuk tangan, rebut-rebutan loh tunjuk tangan gitu. Siapa yang kita mau ngapain hari ini gitu. Dari mana itu Bang biayanya untuk makan selama kita di masjid itu? Nah, ajib itu ya. Kita kan emang masing-masing ya ada lah bawa itu. Cuma hari ini kita istilahnya patungan ya. Kita sebutnya kan korban. Patungannya berapa nih gitu ya. Hari ini. Paling kita orangnya berapa waktu itu ya. Anggap misalnya 7 orang gitu. 20.000. Ada yang 10.000. Usul gitu kan. Usul berapa? 10.000, 20.000, 15.000 gitu. Udah mati mikir kan. Ini untuk satu kali makan apa untuk sampai 1 hari? 1 hari. Jadi mikirin anggaplah bisa 20.000, 7 orang aja. Berarti 140 kan? Ini 1 hari. Gitu kan? Ternyata Masya Allah cukup. Ajib. Cukup loh. Dan kadang-kadang besokannya lagi, besok subuhnya musyawarah lagi, gimana tim khidmat? Ada ini enggak? Laporan ada, ini masih ada lebih uang. Masya Allah ada lebih lagi ya kan? Jadi ada ngerasa itu keberkahannya luar biasa ya ketika kita berjamaah itu. Mulai dari cara makan gitu. Di rumah sendiri makan coba 1 piring. Udahlah, menggunung kadang mau nambah lagi ya kan. Subhanallah. Lauknya berapa versi gitu. Tiba-tiba di situ kita makan 1 nampan. Nasi secukupnya, lauk kadang seadanya gitu. Tapi nikmat. Karena makannya itu ya? pakai adab cara, juga ya. Gitu, cara Rasulullah SAW, ya Allah. Itu kurang kenyang dan nikmat aja pakai telur, pakai sayur apalah gitu ya kan. Kadang ada yang masak, kadang ada yang nggak cukup, nggak bisa masak, harus kita beli. Gitu. Pengen belinya di mana lah itu warung-warung nasi biasa gitu. Tapi kita yang makan bersama, enak aja. Belum lagi nanti pas jam ada coffee breaknya, snack-snacknya kan, dengan uang segitu, Masya Allah, 1 hari. Rasa-rasanya kayak nggak mungkin ya. Tapi inilah mungkin ya rasanya keberkahan Allah tuh yang turun-turun tuh. Karena ternyata gitu, setelah pulang 3 hari pelan-pelan ngerasain, oh iya selama ini kita bisa tenang, bisa menikmati itu karena yang 1 kali 24 jam itu ternyata yang kita lakukan di situ cara hidupnya Rasulullah SAW aja. Benar. Jadi semakin kita semakin kita mengkondisikan ya, bahasanya apa ya, semakin kita mengaplikasikan dari bangun tidur sampai mau tidur kembali caranya Rasulullah ya Bang ya, sampai akhirnya nih teman-teman Jam 6 ini mempunyai pikiran kangen sama Rasul gitu. Ya Bang ya. Siapa sih ini yang bikin adab gitu? Siapa sih ini yang ngajarin adab nih? Karena kita nggak ketemu sama beliau ya Bang ya. Karena kita nggak ketemu sama Rasulullah. Sampai akhirnya nanti bakal ada sesuatu yang luar biasa buat sahabat Jam 6 nih Bang nih. Kita bakal rilis lagu yang menceritakan tentang kerinduan ya Bang ya, kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Prosesnya gimana nih Bang, lagu ini Bang? Ya. Jadi lagu ini lagu ciptaan dari brother kita ya, Irfan. Dan untuk menghormatinya kita ajaklah beliau langsung featuring di lagu ini. Okay. Nah, jadi ada 3 materi memang ya kita ya, yang kita record. Cuma kita putuskan lagu inilah yang pertama kita rilis insyaallah dalam waktu dekat ini. Dan ternyata di lagu ini pula lah yang Masya Allah gitu ujar Allah banyak sekali. Semoga Allah ridho dan semoga Rasulullah SAW pun ridho dengan apa yang kita kerjakan. Karena rasanya ini emang menyangkut. Kalau kita merasa emang menyangkut Rasulullah SAW ini emang kayaknya kayak nggak main-main ya gitu. Tapi kita pikirkan betul ini
materi, bagaimana menyampaikannya, musiknya, liriknya. Dari sekian lagu inilah yang prosesnya agak lumayan makan waktu, dan alhamdulillah sih selesai juga ya. Alhamdulillah selesai. Mulai dari kita ada trackingnya, ya ada beberapa tempat lah, ada studio di Bandung, pindah ada yang di Tangerang pula, akhirnya gak cocok, kita ke Bandung lagi kan, korban lagi waktu, ulang lagi di Bandung lagi, akhirnya selesai. Mixing mastering pun akhirnya udah selesai di Jakarta ya, mixing mastering. Iya. Memang ini apa? Ketika kita belajar adab-adab Rasulullah, itu Bang, yang gua rasain itu seperti ada yang meluk gitu, seperti ada yang menemani, seperti ada yang tadinya mau belok dilurusin gitu. Karena kita belajar adab-adab beliau gitu. Itu dahsyatnya itu luar biasa gitu. Dan kenapa prosesnya lama? Karena kita nggak ketemu sama Rasul. Kita nggak tahu wujudnya Rasul seperti apa. Dan kita baru belajar dari salahnya kita lewat adab-adabnya beliau. Luar biasa. Lagu ini yang mau rilis nih, Rindu Rasul nih, prosesnya rumitnya ini memang harus ada ikatan jiwa dengan beliau. Ya, itu yang bikin yang bikin kita, karena memang ini berat, bukan karena kita rindu ya kan. Iya. Jadi perkara ini nih kayak nggak main-main gitu loh. Ketika membuat karya ini pun, ini bukan perkara rindu yang kita sama manusia juga gitu. Biasa kayak siapa ya, orang tua kah, atau istri kah, anak kah, tak kawan, saudara ya, enggak. Tapi kita ini menyampaikan rindu sama manusia sempurna yang kita belum pernah ketemu. Iya. Tapi beliau tuh udah jauh lebih dulu rindu kepada kita, menyebut kita gitu. Bahkan kita disebut saudaranya. Sahabat sendiri pun merasa cemburu kan. Ketika disampaikan bahwa Rasulullah SAW rindu pada saudara, rindu pada saudaranya. Lalu sahabat berkata, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah SAW? Yeah. Bukan kalau kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka yang belum pernah bertemu, belum melihat aku, tapi sebegitu besarnya cintanya, sebegitu besarnya rindunya kepada aku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Kita lah yang maksudnya, ternyata kita yang disebut umat akhir zaman ini yang saudara-saudaranya ini. Ya memang. Jadi emang menyampaikannya. Gua pribadi memang menilai lagu ini yang kita rilis ini, di awal ini tadinya sempat gue tolak, karena memang ini definisinya udah beda ini, arahnya kemana gitu. Dan kenapa gue tolak? Dia nangisin kita gitu, dia nangisin dosa-dosa kita gitu. Padahal kita belum pernah ketemu sama dia, sampai sejauh itu, sampai akhirnya dia nggak mau masuk surga duluan sebelum kita masuk. Jadi memang harus butuh kehati-hatian dalam lagu ini, dalam penyampaiannya, karena feel-nya ini berat dan bisa diraih ketika kita mempelajari adab-adabnya. Yang gue rasa ya, gue belajar sama teman-teman JM6, mempelajari adab-adabnya untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau gue pribadi kayak ada yang meluk gitu Bang, kayak ada yang ngelurusin gitu.
kayak ada apa ya, sesuatu entah apa itu yang memang tenang aja, gue nggak panik gitu, tenang aja gitu. Ya, itulah ya Rasulullah SAW itu. Dan ya luar biasa, hanya beliau yang selalu mendoakan kita setiap waktu. Belum pernah ketemu, masa pun jauh berbeda, Insya Allah. Tapi dia sudah ya menangis-nangis mendoakan kita. Jadi apa dari kita, apa buat Rasulullah SAW itu apa gitu. Ya. Rasul ini dipukul juga berdarah gitu. Dia memang sama manusia kok. Cuman kenapa dia tuh ditakutin sama kaum musuhnya, itu cuman doanya aja ketika beliau mengangkatkan tangan. Itu aja yang ditakutin dari Rasul. Doanya dia. Doanya simple, doanya minta selamat aja terus. Selamat umatnya biar selamat dari apa? Dari neraka. Allahu Akbar. Ya, Ru. Coba satu kalimat antum tentang Rasulullah gimana? Itu kalimat ya. Ya. Kalau disuruh milih, kalau disuruh milih kalimat tentang Rasulullah, kayaknya kalau gue pribadi ini apa yang disebut kalimat yang sangat luar biasa tuh apa di muka bumi ini gitu. Apa kalimat apa yang ada di muka bumi ini yang sangat luar biasa gitu. Karena menurut gue itu ada sama di dalam dirinya. Luar biasa. Luar biasanya kita belum melakukan dosa, tapi beliau udah berdoa sama Allah untuk diampuni dosa-dosa kita itu. Allah. Kita belum melakukan dosa, tapi beliau sudah memohon ampun dosa-dosa kita di masanya gitu. Anjir. Ya Allah. Dan ya itu kekasih Allah. Jadi sifat kasih sayang Allah ini diwujudkan oleh Rasulullah. Sifat kasih sayang Allah ini diwujudkan sama Rasulullah. Saking sayangnya kepada umatnya, beliau selalu mendoakan. Doain umatnya. Untuk apa? Untuk selamat. Makanya ini memang harus dikenalin ini adab-adabnya, biar tetesan air matanya Rasulullah nyambung sama tetes air mata kita. Ajib. Terus Bang, lu sendiri gimana nih Bang, perihal tentang Nabi istimewa ini, Nabi akhir zaman ini, pemimpin umat ini, Rasulullah SAW. Tanggapan lu gimana Bang tentang dia? Allah. Gitu. Cinta kita itu cinta dan kasih sayang masih. Rasulullah SAW penuh cinta dan kasih sayang. Kita punya ibu, gimana ibu kita mencintai kita? Punya ayah, gimana ayah kita mencintai kita? Kita sekarang jadi orang tua pun punya anak istri, gimana pula kita mencintai anak istri kita gitu. Segitu berkorbannya kita gitu demi orang tua kita, demi anak istri kita. Sebab karena cinta, karena kasih sayang. Tadi memang doa. Di siniเราbertahu ternyata ada satu manusia sempurna yang cinta dan kasih sayang jauh lebih besar dari orang tua kita. Itu Rasulullah SAW. Ya. Dulu nggak pernah tahu. Benar. Tahu Nabi Muhammad SAW.
Tapi ternyata cinta beliau itu jauh besar. Sampai akhir hayatnya pun yang disebutnya bukan anaknya, istrinya, bukan. Masih ingat tuh umatnya, umati. Allahu Akbar. Ya. Cinta siapa lebih besar dari itu? Ajib. Jadi sahabat Jam 6, metode 3 hari ini yang gue sama teman-teman sedang pelajari ini, gimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya kita tiru. Dari bangun tidur ya Bang ya, sampai mau tidur kembali ini kita meniru-niru Rasulullah yang insya Allah katanya para orang tua kita, ulama-ulama kita, dan hadisnya pun jelas gitu. Jika engkau cinta kepadaku, maka engkau akan bersamaku di surga. Jadi Rasul nggak bisa kasih apa-apa untuk dunia ini. Dia pun contohin, dia nggak bawa apa-apa, dan bahkan pada masa hidupnya itu beliau dikasih pilihan, kaya raya kah, semua harta dan jabatan dunia kah? Tapi itu nggak Rasul ambil. Beliau cuma ambil menjadi syafaat, insya Allah buat kita. Emang ya, kita lagi belajar meniru-niru bagaimana perjuangan beliau. Nggak perlu apa ya, jangan mikir ini salah atau itu salah, pergerakan ini salah, pergerakan itu tidak benar, itu ataupun disebut bid'ah atau apapun. Kalau belum terjun rasanya ke dalam, janganlah berkomentar dulu mungkin ya. Berarti kan kawan pun kalau rasa-rasanya ragu, belum pengen penasaran ya, terjunlah dulu. Maksudnya kita dulu sama-sama merasakan keraguan itu, tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah itu, cobalah dulu. Kalau memang salah, nggak usah tinggalkan. Kalau memang salah, kalau Allah tidak ridho dengan usaha kita ini, kalau Rasulullah SAW tidak ridho dengan usaha kita ini, mungkin udah punah lama mungkin usaha ini. Karena apa ya, kalau Anda ngerasa mewujudkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW saat ini, apalagi beliau sudah tidak ada, kita tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Wujud kecintaan, wujud kerinduan kita apa? Ya ini, Rasulullah SAW tinggalkan. Kerjanya Rasulullah tinggalkan sampai saat ini dan sampai akhir zaman nanti. Nah inilah kita ambil. Kalau memang rasanya cinta dan rindu sama Rasulullah SAW. Wajib. Ya. Gimana? Ya Bang. Wajib. Allah. Boleh kopi dulu ya, Ru? Wajib. Ru, kalau misalnya ada Rasulullah SAW di hadapan antum sekarang, gimana? Di hadapan gue ya. Apa yang mau disampaikan? Ini salah satu doa gue yang belum dikabul sama Allah nih Bang. Ingin rasanya jumpa di mimpi. Ya Allah, benar. Mungkin masih banyak dosa-dosa gue nih
sehingga belum kabul Allah. Dan apabila ketika beliau seandainya ada di hadapan gua sekarang, cuman mau nyampein, masih pantaskah gua menjadi umatnya yang masih banyak dosa ini? Atau mungkin gue minta dibimbing sama dia, Bang. Dibimbing biar pantas disebut umatnya dia. Karena gue juga manusia gitu, Bang, yang masih luput dalam salah gitu. Gue minta dibimbing sama dia, gimana caranya gue pantas disebut umat dia. Gimana, Bang, kalau lu sendiri? Misalnya ada Rasul depan lu, sama dan berjumpa di mimpi sebenarnya, tapi memang belum kabul kali ya, belum bersih. ya. Kayaknya orang-orang yang bersih yang bisa mimpi ketemu Rasul, hatinya bersih. Berarti masih kotor gitu, belum sempurna hati, belum bersih. Tapi pengen ya Allah, kalau ketemu pun sama Rasul, ada Rasul saat ini di depan, ya Allah. Dan jangan tinggalin saya, Rasul, yang masih berdosa, masih kotor ini, ya Allah. Jangan tinggalin. Gak selamat rasanya kalau ditinggalin sama Rasul. Semoga Rasul bimbing, semoga Allah bimbing terus bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allah, inilah ya kayaknya ajibnya. Wah. Dulu kayaknya nggak pernah apa ya, kayak biasa aja kalau ngomongin Rasulullah SAW itu kayak biasa aja kalau dulu gitu. Iya, benar-benar memang apa? Sekarang kok bisa begini nih, ya Allah, apa loh yang bisa begini nih kok tiba-tiba, ya alhamdulillah, maksudnya ya Allah segininya kasih sayang Allah nih, alhamdulillah gitu. Iya, memang sekarang ini kita ini ketika ngebahas Rasulullah seperti ada ruang khusus ya, Bang ya. Lain dengan dulu gitu, sebelum kita mengenal adab-adab itu sih. Waktu 3 hari itu kita mempelajari adab-adabnya, sehingga ketika kita membicarakan Rasulullah, seakan-akan kita memiliki ruang khusus untuk membicarakannya gitu. Jadi udah seperti mengenal ya, Bang ya. Iya. Walaupun belum cara mengenal gitu. Dengan menjalankan adab-adab Rasulullah SAW kehidupan sehari-hari. Dan itu tanpa diajari oleh beliau ya, Bang. Beliau udah nggak ada gitu. Kita cuma ngikutin aja, niru aja berdasarkan kitab, berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis. Ya benar ya Allah. Allah jagalah ulama-ulama, ustaz-ustaz yang udah ngajarin. Amin. Turun-temurun mentransfer ilmunya sampai ke kita, Masya Allah. Semoga bisa berlanjut terus sampai ke umat Rasulullah SAW yang lainnya, sampai akhir zaman insya Allah. Karena memang udah jelas ini metode mengecas iman, memang ya. Ajib pokoknya, cobain. Kalau nggak ada jembatan buat cobain, bisa kabarin kita ya, Bang ya. Insya Allah kita siap. Bareng lah sama kita lah. Iya. Mana? Itu gimana jadinya, Bang? Apa?
Udah sampai mana nih untuk proses lagu nih? Kapan nih? Ini sekarang, insya Allah Februari ini sih. Oh, Insya Allah Februari ya? ini udah rilis. Februari ini udah rilis insya Allah. Oke. Tanggalnya insya Allah ya segeralah di Februari ini. Menjelang Ramadan sih insya Allah harus sudah rilis. Judul apa ya? Judulnya udah boleh dikasih tahu belum ya? Boleh. Kasih tahu ya judul lagu yang akan dirilis nih. Judulnya Siroh. Siroh. Judulnya dulu. Nanti Oke. audionya seperti Keep apa? Siroh. Insya Allah. Ya, kemarin juga ada pembahasan dari para ulama, ulama-ulama tabligh Bang ya. Jadi saat ini, kondisi sekarang ini, arahannya ini kita disuruh membuat amalan taklim rumah. Ya. Ya Bang ya. Kalau nggak salah seperti itu, para orang tua kita, para masyayikh kita, mengarahkan untuk menghidupkan amalan di rumah. Namanya amalan taklim rumah Bang ya. Jadi taklim rumah ini isinya ini minimal membaca satu hadis Rasulullah. Dan luar biasa itu fadilahnya, itu keuntungannya itu ketika kita mengamalkan taklim rumah. Ini banyak bukti nyata ya Bang ya, kemarin di gempa Cianjur itu. Masya Allah. Ya, itu dapat cerita kita. Ada satu rumah dia hidup amalannya menghidupkan taklim rumah. Jadi pada saat gempa itu rumah beliau ya Bang ya yang enggak kenapa-napa ya. Retak pun Enggak ya. Masya Allah, kuasa Allah. Ini salah satu kuasanya Allah kan. Benar. Mungkin kayaknya ulama kita menyampaikan sebenarnya saat ini harus dikencengin lagi ya, harus dikuatkan lagi taklim itu. Iya. Nah, dulu pun mungkin sudah dengar maksudnya hidupkan taklim rumah, hidupkan masjid itu. Tapi sekarang ini kayaknya Allah alam kita nggak tahu lah, mungkin apalah yang disampaikan ulama kita ini mungkin rasanya mungkin kencengin nih, kayaknya udah mau karena mikirnya apakah ini udah mau akhir zaman banget gitu. Iya, memang dikencengin gitu. Iya, itu memang pembahasannya apa namanya? Memang udah jelas ini akhir zaman dan udah fitnah di mana-mana. Ulama-ulama kita ini memang gimana caranya kita menjaga keluarga kita yang di rumah itu dari segala macam bentuk fitnah. Nah, lewat taklim rumah itulah. Itu memang sangat-sangat jadi pondasi, benteng untuk fitnah-fitnah nggak masuk ke rumah ya Bang. Ya kayak beberapa ulama sampaikan juga. Memang untuk menyelamatkan itu ya tadi itu amalan-amalan masjid itu yang kita bawa ke rumah. Kalau nggak tahu lama gimana sih, anu lupa tuh bahasa seperti apa. Coba ketika sudah di ujung masa itu berhijrahlah kita ke Madinah ya kan. Ke Madinah ke Mekah. Madinah. Berhijrah lagi ke Madinah untuk berbaiat ke Madinah. Ternyata ada dua kota yang tidak bisa dimasukin Dajjal ya. Mekah dan Madinah kan. Jadi bagaimana caranya? Mungkin kita nggak bisa, mungkin karena kita nggak di Indonesia, mungkin kita jauh itu di Indonesia gitu. Bagaimana cara kita ke situ gitu. Sementara ketika akhir zaman nanti hanya dua kota itu yang tidak bisa dimasukin Dajjal gitu. Mekah dan Madinah gitu. Beberapa ulama dan kawan sampaikan, yang disampaikan ulama-ulama kita itu pesan-pesan seperti itu tadi amalan-amalan masjid yang masjid Madinah itu, Mekah itu yang kita bawa ke rumah gitu. Jadi itulah yang bagaimana supaya Dajjal tidak masuk ke rumah kita.
ya hidupkan tadi itu amalan-amalan Masjid Nabawi, amalan-amalan di masjid kita bawa ke rumah kita. Yang hidupkan taklim, minimal baca 1 hadis, tambah lagi 1 hadis, tambah lagi 1 hadis, istiqomahkan tempat dan waktunya. Insya Allah Allah jaga. Dari fitnah jajal pun sekali Allah jaga. Ajib. Jadi memang luar biasa ini taklim rumah. Tujuannya taklim rumah buat sendiri, buat keluarga. Ya. Walaupun sendiri lakukan. Karena saksinya udah bukan manusia ya. Para malaikat menyaksikan. Dan mengenai hal musik ya Bang ya. Jam 6 Point nih. Kita sekarang lagi proses produksi musik yang nantinya suatu saat kasih bocoran ya. Kan kita bikin jam 6 ini kalau ngeliat yang dulu gitu. Dulu meninggalkan musik memang karena boring dan capek gitu loh. Sampai Anda punya bass, akhirnya sampai lupa loh ternyata di kamar belakang tuh bassnya masih ketaruh dalam ada dalam gig bag dan belum dikendorin, masih kencang semua. Tapi akhirnya itu barang Anda jual karena mikir udah nggak kepake lagi gitu loh. Sampai akhirnya ketika berapa bulan kemudian cukuplah itu ada tawaran lagi ngeband lagi, tapi projectnya beda. Waktu itu diajakin sama teman itu, sama Taufan juga, ada Ustadz Deru Sulaiman. Jadi di situ baru dapat sharingnya. Profesi kita jangan kita tinggalkan. Jadi profesi itu jadikan sarana untuk dakwah kita. Ya ada seorang pedagang, ya berdakwahlah dia di profesi dia sebagai pedagang. Ada pejabat, ya tetaplah menjadi pejabat dan berdakwahlah di situ gitu. Gak mungkin kan si pejabat berdakwah di kalangan pedagang, orang pasar mungkin bahasa beda, cara penyampaian beda kan. Ada masing-masing gitu. Itu aja kita musisi. Nah, tetaplah bermusik. Tapi bermusiknya seperti apa gitu. Jangan sampai melalaikan. Ajak yang berkebaikan bukan pada maksiat. Kayak gitu. Jadi jadikanlah musik ini untuk sarana kita untuk berdakwah lagi. Jadi jangan tinggalkan musik gitu. Kalau memang belum siap dan memang di situ jadi penghasilan pekerjaan, jalani. Toh juga sekarang, tapi alihkan tadi itu. Jadi jangan seperti yang dulu mungkin gitu, maksudnya kepribadinya gitu. Jangan ajak kepada maksiat, ajak pada ketaatan gitu. Soalnya jangan tinggal gitu kan, hal-hal seperti itu. Itu mungkin apa? Ya intinya sih kita bakal berhenti dengan sendirinya nanti dan tanpa menjustis satu sama lain, tanpa menghukum lalu salah lu gini-gini. Karena menurut gue yang pantas menghukum hanya Allah sih. Ya, soalnya ini beberapa banyak lah yang mesti dibahas lah, jangan. Rasanya apa bahas memang beberapa pakar ulama ini banyak perbedaan ya Bang dari alam musik. Betul lah. Bahas terus musik haram. Ya tolonglah doain. Kalau memang tidak baik, tolong doain kita. Semoga bisa ini kali ya. Lepas dari musik ini gitu. Alhamdulillah. Kayaknya untuk edisi kali ini biar Sobat Jam 6 nggak terlalu boring. Ini orang ngomongin apa gitu kali kan. Serius bercanda. Mungkin ya itulah maksudnya, karena kita bukan
ulama bukan ustadz, ilmu agama juga masih minim sekali. Jadi kadang penyampaian bahasa kalimat dan kayak misalnya kita pernah mendengar hadis gitu kan, tapi nggak detail bahasa seperti apa. Tadi kan kayak begini deh gitu. Jadi harap maklum, mohon maaf. Masih belajar. Semoga ada manfaatnya apa yang kita bicarakan tadi. Ya. Baiknya datang dari Allah, Betul. salahnya datang dari kita berdua. Semoga Allah ampuni, Allah ridho dengan apa yang kami lakukan. Jam 6 point pertama. Amin. Semoga Allah ridho, Rasulullah SAW ridho dengan apa yang kami kerjakan. Amin. Dan jangan lupa ikutin terus, pantengin terus, ikutin di sosmed kita, di Instagram, di YouTube, di TikTok, sampai nanti rilisnya single pertama berjudul Siroh. Ya. Akan ada keseruan-keseruan berikutnya lagi insya Allah. Sobat-sobat Jamsik jangan lupa komen, subscribe, like, ya. Pantengin terus insya Allah ada manfaatnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Insya Allah ya. Insya Allah. Semuanya sampai jumpa lagi. Insya Allah. Jazakallahu khair kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.